berjudul Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, memulai pekan yang baru dalam sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa berdiri di hadapan Bapak Ibu pada saat ini, berdoa agar kiranya sukacita dan damai sejahtera yang bersumber dari Kristus Tuhan kita melalui pertolongan Roh Kudus melingkupi hati setiap kita yang mau datang dengan sungguh pada saat ini kepada Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini agak berbeda dengan yang ada dalam panduan. Saya mengambil tema saling mengasihi sebagai panggilan hidup orang Kristen. Saling mengasihi sebagai panggilan hidup orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mungkin lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena saya baru pertama kali datang ke jemaat GKSBS Tanjung Karang, tapi dalam perjalanan agak nyasar sedikit. Tapi bersuka-cita karena akhirnya tahu posisi GKSBS Tanjung Karang dan bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Edwin Jonathan. Saat ini saya adalah pendeta GKSBS yang dengan basis pelayanan di GKSBS Wayuwili. Mungkin ada yang tahu ya, ada yang pernah ke sana. Seingat saya dulu, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dulu ikut dalam penanaman mangrove, mungkin pernah ke sana. Saya pendeta GKSBS dengan basis pelayanan di GKSBS Wayuwili di Lampung Timur. Basisnya masuk basis Tribauno, dan saya ini pada saat ini dan saya kalau berbicara soal latar belakang, saya ini masih satu alma mater dengan Ibu Pendeta Lomi, jadi masih satu sekolah. Bedanya, kalau Ibu Lomi itu masih fresh dari kampus, masih segar-segarnya. Kalau saya mungkin udah stok lama, udah banyak yang lupa sebenarnya pelajaran. Jadi sudah mulai menuju akhiran gitu, mulai kadaluarsa. Bandingkan pendeta Lomi masih baru, masih fresh, gitu, masih bisa pengetahuannya banyak yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu. Gitu. Kalau sudah kadaluarsa itu mungkin sudah memasuki masa emeritus ya. Itu sudah maksudnya kadaluarsa bukan orangnya, tapi masa pelayanannya sudah ada batasnya. Jadi mohon nanti tidak disampaikan ke pendeta emeritus ya. Saya tidak lagi. Nah itu saya masih satu alma mater, dan saya perlu mengakui Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu, saya juga bukan orang yang pintar untuk memberikan khotbah. Saya bukan orang yang pintar membuat khotbah, dan juga tidak pandai melawak sebetulnya. Banyak orang yang mungkin kenal dengan saya menganggap saya orang yang terlalu serius mungkin ya, tidak pandai untuk melawak. Karena dan
saya berpikir bahwa keberhasilan saya adalah membuat jemaat mengantuk. Saya mau lihat nanti Bapak Ibu di akhir khotbah kira-kira ada yang mengantuk atau tidak. Itulah keberhasilan saya. Semakin banyak yang mengantuk, semakin baik. Ya, jadi mungkin yang insomnia, yang tidak bisa tidur, tidak perlu ke psikiater atau tidak perlu minum obat sebetulnya. Datang saja ibadah, dengarkan renungan, ngantuk pasti. 30 menit langsung ngantuk. Nah, Bapak Ibu, saya juga tidak pandai mau, jadi mohon maaf kalau nanti dalam renungan tidak banyak, mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, karena jujur Bapak Ibu di sekolah teologi tidak ada yang namanya mata kuliah stand up komedi gitu. Mungkin tidak tahu di masa Ibu Lomi sekarang ini, mungkin beliau pernah ada mata kuliah di stand up komedi, saya tidak tahu. Tapi di masa saya sekolah tidak ada stand up komedi. Kalau misalnya fokusnya untuk melawak itu bisa ganti nama sekolahnya Bapak Ibu. Bukan lagi STT, bukan lagi sekolah tinggi teologi, tapi sekolah lawak Indonesia mungkin begitu. Sekolah lawak Kristiani Indonesia biar kelihatan teologisnya. Nah, saya juga sebetulnya bukan berasal dari jemaat asli GKSBS. Saya pendatang, saya bukan lahir besar di Lampung. Saya bukan dari awal itu bukan jemaat GKSBS. Saya lahir di Jawa Barat, di daerah Karawang. Saya bisa masuk menjadi bagian GKSBS karena beberapa teman saya itu berasal dari GKSBS. Teman baik saya berasal dari GKSBS, dan sejak saya masih sekolah di teologi, saya ikut dalam kegiatan-kegiatan di GKSBS. Saya ikut dalam seminar, workshop, dan saya bersyukur ternyata kawan-kawan di GKSBS itu baik kawan pendeta, teman-teman atau rekan-rekan aku dia akan menerima dengan baik, nyambut dengan sukacita. Mungkin itu tanda dari bahwa hospitalitas itu, keramahan itu begitu dihidupi, tidak hanya menjadi slogan saja tapi dihidupi. Jadi menyambut menerima dengan baik. Nah, waktu itu Bapak Ibu sedang booming, sedang gencar-gencarnya, sedikit cerita, kilas balik, kenapa saya bisa masuk ke GKSBS. Sedang gencar-gencarnya dilakukan di GKSBS sosialisasi pendekatan apresiatif. Ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, karena pada waktu itu ada pendekatan apresiatif ini termasuk baru sebetulnya di gereja-gereja di Indonesia. Dan GKSBS salah satu yang pertama melakukan pendekatan apresiatif ini untuk pemberdayaan jemaat dan masyarakat. Dan ini menjadi salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk masuk dan terlibat di GKSBS. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, ternyata bergereja itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Bergereja itu menjadi sesuatu yang membawa sukacita, membuat orang saling menghargai satu sama lain. Dan saya pikir itu yang sebetulnya penting, yang mungkin terkadang dilupakan dalam persekutuan. Kehidupan saling menghargai, saling menerima, menyambut satu sama lain dengan kasih, saling gembira kita bertemu, berjumpa dengan yang lainnya. Itu yang menurut saya mungkin bisa jadi banyak dilupakan di masa kini. Dan kemudian juga yang membuat saya tertarik juga dengan adanya gerakan-gerakan sosial yang dilakukan di GKSBS, termasuk melalui pendekatan apresiatif itu dalam lingkup sinodal pada saat itu. Dalam pandangan saya secara pribadi, tugas panggilan gereja kemudian menjadi seimbang. Mungkin masih ingat tugas panggilan gereja ya, Marusia, Koinonia, dan Diakonia. Dalam gerakan-gerakan yang dibuat di GKSBS pada waktu itu seimbang Bapak Ibu. Tidak hanya persekutuan saja, tidak hanya kesaksian saja, tapi juga ada diakonia. Nah, itu yang kemudian menjadi penting. Yang menjadi perlindungan bagi setiap jemaat, bagi setiap gereja, apakah tugas ini sudah dilakukan atau belum. Nah, saya mungkin bertanya kalau di GKSBS Tanjung Karang kira-kira bagaimana? Apakah semuanya ini sudah dilakukan?
Kira-kira diakonianya bagaimana? Karena kita mungkin dalam sebagai jemaat sering kuat dalam persekutuan, kuat dalam kesaksian kepada mereka yang mungkin berbeda, pada mereka yang mau mendengarkan kesaksian kita. Tapi diakonianya kira-kira bagaimana? Pernah? Apakah pernah atau mungkin ada program rutin untuk diakonia keluar? Itu mungkin perlu direnungkan kembali Bapak Ibu. Di GKSBS ini seingat saya ada beberapa lembaga sosial, misalnya pondok diakonia di tempat Pak Tevilus atau di tempat Bu Kardina juga ada. Bisa bekerja sama sebetulnya dengan mereka. Bila kita memang mau serius untuk kemudian melakukan diakonia, sehingga kemudian gereja tidak hanya aktif dalam hal persekutuan saja, itu tentu penting memelihara iman, tetapi juga berupaya bergerak menjadi garam dan terang bagi masyarakat di sekitarnya. Penting Bapak Ibu bagi gereja untuk menjadi garam dan terang, untuk berkontribusi bagi masyarakat sekitarnya, untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Di GKSBS salah satu hal yang masih digeluti pada saat ini adalah diakonia transformatif. Mungkin tidak saya bahas di sini, mungkin saya limpahkan saja ke Bu Lomi, begitu sih tugasnya untuk kemudian menjelaskan ataupun memberikan pemahaman tentang diakonia transformatif. Tapi saya Bapak Ibu sudah tahu apa yang dimaksud diakonia transformatif. Diakonia yang melakukan, yang kemudian bertujuan untuk melakukan perubahan. Ada banyak gereja-gereja di Indonesia ini sebetulnya yang berdiakonia dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Bapak Ibu, kalau di Indonesia ini dibandingkan, kalau kita bandingkan dengan sinode-sinode lain, ada banyak gereja yang berdiakonia dan mereka memiliki kelebihan aset finansial, sumber daya manusianya mungkin kuat juga. Pertanyaannya, apa yang dimiliki oleh GKSBS? Nah, yang menarik, yang menjadi ciri khas dari GKSBS adalah kita berdiakonia dengan apa yang kita miliki. Memberi bukan dari kelebihan seringkali, melainkan memberi dari kekurangan. Karena itu sehingga saya pernah digaungkan tema 5 roti dan 2 ikan. Jadi apa yang kita miliki sekalipun itu berasal dari kekurangan kita, itu yang kemudian diberikan. Memberi itu bukan hanya karena kita merasa lebih, tapi dengan dalam posisi berkekurangan itu kita bisa memberikan, kita bisa berbagi pada orang lain. Tentu Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang baik, refleksi saya dalam perjalanan kehidupan melayani di GKSBS, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan tugas panggilan gereja, pasti ada tantangan dan rintangannya. Tidak hanya dalam lingkup sinodal dan klasis, di lingkup jemaat pun mungkin bisa terasa tantangan dan juga rintangan di dalam merencanakan dan melaksanakan program gereja. Seringkali merencanakan dan melaksanakan program gereja hampir mungkin selalu ada perbedaan pendapat, selalu ada perdebatan. Apakah terjadi dia di sini? Dalam merencanakan program mungkin ada perbedaan, ada perdebatan dan sebagainya. Hampir selalu ada tantangan dan rintangannya sendiri. Karena itu di sini kemudian kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan yang kita baca pada saat ini. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35 yang kita baca pada saat ini, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Nah Bapak Ibu, ucapan Tuhan Yesus di ayat 31 hingga ayat yang ke-35 ini adalah bagian dari ucapan perpisahan Tuhan Yesus kepada para murid dalam Injil Yohanes. Dikatakan sesudah Yudas pergi, Yesus rupanya tahu bahwa waktunya bersama dengan para murid tinggal sebentar lagi. Tidak lama lagi ia akan meninggalkan para murid. Dan Yesus tahu tanpa kehadirannya secara fisik bersama dengan para murid, mereka akan bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Tanpa Yesus, mereka menjadi rentan untuk terpecah belah
dan kehilangan arah. Karena itu kemudian Yesus mengingatkan dengan kutipan, dengan ucapan yang terkenal di dalam Yohanes ini, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka untuk saling mengasihi. Cinta kasihlah itu yang bisa menguatkan dan meneguhkan mereka sebagai murid-murid Kristus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Dan kesediaan untuk mengasihi itu menjadi ciri khas sebagai murid-murid Kristus. Panggilan untuk mengasihi itu adalah panggilan sebagai orang Kristen, panggilan hidup orang Kristen. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Ucapan Tuhan Yesus itu tidak hanya didengarkan Bapak Ibu bagi para murid saat itu, tetapi juga bergema melintasi berbagai zaman. Pada setiap orang yang bersedia mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, termasuk juga pada kita saat ini, pada setiap kita yang mengaku murid Kristus, ia mengatakan hal demikian. Untuk hidup dengan saling mengasihi sebagai orang percaya. Saya Bapak Ibu tidak tahu situasi yang terjadi di GKSBS Tanjung Karang saat ini, bagaimana relasi antara penatua diakon dan pendeta, apakah baik-baik saja? Bagaimana relasi antara majelis dengan jemaat, apakah baik-baik saja? Bagaimana dengan relasi antara anggota jemaat satu dengan yang lain? Saya percaya dan berharap bahwa semua baik-baik saja. Semua mencerminkan cinta kasih Tuhan pada murid-murid, saling mengasihi satu sama lain. Bila pun mungkin ada permasalahan yang terjadi, ada persoalan yang terjadi, mari kita ingat kembali perkataan Tuhan Yesus untuk kita saling mengasihi. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita memandang perkataan Tuhan Yesus ini mau mengajak kita untuk mari kita memandang satu sama lain. Kita bersama dengan saudara-saudara persekutuan kita, saudara-saudara seiman kita yang lain. Kita memandang dan memperlakukan yang lain bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara di dalam iman. Sekalipun beda pendapatnya, sekalipun mungkin sering kita berdebat, sekalipun mungkin Bapak Ibu pernah bertemu dengan saudara seiman dan mungkin merasa jengkel. Ada yang pernah? Mungkin dalam hati Bapak Ibu pernah merasa demikian. Nah, kita diajak Bapak Ibu untuk kita melihatnya dengan kasih, untuk melihatnya sebagai saudara seiman. Percayalah bahwa permasalahan yang kita hadapi, tantangan apapun yang dihadapi oleh kita semua, oleh Bapak Ibu sebagai jemaat di GKSBS Tanjung Karang, akan dapat dihadapi dan dilewati bila sesama majelis, sesama jemaat, semuanya dalam satu persekutuan saling mengasihi. Gereja, tugas gereja Bapak Ibu tidak hanya menyuarakan panggilan untuk setiap orang berdosa, tetapi juga tugas gereja adalah bersedia menerima orang-orang yang berdosa dan mau untuk bertobat. Disitulah kemudian ketika ada pengampunan, ada relasi yang kemudian dipulihkan. Tidak hanya dalam kehidupan persekutuan, begitu juga dalam kehidupan berkeluarga. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa jadinya kalau di dalam kehidupan berkeluarga tidak ada kasih di dalamnya? Pasti kehidupan dalam keluarga itu rasanya tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman ya. Pulang ke rumah itu bukan menjadi sesuatu yang membawa kegembiraan mungkin, tapi pulang ke rumah itu seperti rasanya masuk ke dalam neraka. Karena apa yang terjadi? Setiap anggota di dalam keluarga tersebut tidak saling mengasihi. Jadi serasa masuk dalam neraka. Damai sejahtera dapat hadir Bapak Ibu bila satu sama lain bersedia untuk saling mengasihi. Setiap anggota keluarga mau dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dan dengan semangat untuk mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Permasalahan di zaman sekarang yang saya lihat Bapak Ibu secara pribadi, ada banyak orang yang mungkin merasa kesepian. Ada banyak orang yang mungkin sering merasa putus asa. Mungkin juga ada banyak orang yang merasa hidupnya ada dalam kegelapan, seperti sia-sia. Ada kutipan yang terkenal dari William Shakespeare, kutipan ini, ucapan ini dituliskan oleh beliau. Ia menyebutkan
bahwa tidak ada yang namanya kegelapan. Yang ada adalah ketidaktahuan atau ketidakmau-tahuan. Atau dalam bahasa Indonesia mungkin there is no darkness but ignorance. Ignorance di sini bisa berarti tidak tahu atau juga bisa berarti tidak mau tahu. Banyak orang Bapak Ibu yang mungkin merasa putus asa, merasa gelap dalam hidupnya, bukan karena ia tidak memiliki apa-apa, bukan, tetapi karena ia tidak mau tahu dengan sesamanya, atau mungkin dalam bahasa lainnya tidak mau peduli dengan sesamanya, tidak mau tahu dengan keluarganya, tidak mau tahu dengan kesusahan orang lain, tidak mau tahu dengan kesusahan tangganya, tidak mau tahu dengan kesusahan saudara seimannya dalam persekutuan. Di situ orang kemudian mengalami keputusasaan, mengalami kegelapan di dalam hati itu. Sehingga di sini kita bisa melihat kata Tuhan Yesus saling mengasihi itu adalah jalan keluar sebetulnya bagi kebutuhan yang dirasakan oleh manusia atau orang di zaman sekarang, menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi pada umat manusia di zaman sekarang. Kesediaan untuk mengasihi Bapak Ibu tentu membutuhkan pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Kita juga mungkin harus mengorbankan egoisme kita. Tidak lagi kemudian kita mementingkan diri sendiri. Kita mungkin pernah merasa terluka, tapi demi saling ngasih, demi kita bisa mengasihi orang lain, kita kemudian menyingkirkan egoisme kita. Kesediaan untuk mengasihi mungkin memerlukan pengorbanan, dan Tuhan Yesus telah lebih dahulu meneladankan kesediaan untuk mengasihi melalui pengorbanannya. Dengan memberikan nyawanya, ia mati bagi kita, ia mati untuk kita. Ia menunjukkan pengorbanan di kayu salib sebagai wujud cinta kasihnya pada umat manusia. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, sabda Allah yang dikatakan oleh Allah bahwa Allah mengasihi manusia itu tidak hanya diwujudkan dalam kata-kata saja, tapi mewujud dalam tindakan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita baca di Yohanes di bagian pertama, kita dapat membaca firman itu kemudian menjadi manusia. Jadi bukan hanya omongan saja, bukan hanya kata-kata saja, tapi itu mewujud dalam tindakan, menjadi daging, menjadi manusia. Itu yang menarik. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 mengingatkan kepada kita, marilah kita mengasihi bukan dengan perbuatan atau dengan lidah, tetapi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Percayalah Bapak Ibu bahwa hidup saling mengasihi di dalamnya ada kehangatan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kelemah lembutan, ada pengampunan, dan ada sukacita ketika kita mau sungguh-sungguh saling mengasihi. Sebagai penutup, sebelum Bapak Ibu semua jatuh tertidur ngantuk, sebagai penutup ada satu cerita mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Satu hari Bapak Ibu, ada 4 orang anak dalam sebuah keluarga yang saling berhutang untuk menyatakan kepada ibu mereka bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi ibu mereka. Jadi 4 anak ini saling berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka mengasihi ibu mereka. Siapa yang paling mengasihi ibu mereka? Anak yang pertama mengatakan kepada 3 anak yang lainnya, di antara kalian, akulah yang paling besar, akulah yang paling sulung dan paling mengasihi ibu kita paling lama. Sejak ayah meninggal, aku selalu mendampingi menemani ibu manapun ia pergi. Itu yang dikatakan oleh anak sulung pertama untuk menunjukkan betapa ia sangat mengasihi ibunya. Ia sangat mengasihi ibu mereka. Anak yang kedua, seorang perempuan, ia mengatakan, semestinya aku yang lebih mengasihi ibu kita, karena di dalam keluarga aku anak perempuan satu-satunya,
yang tahu mengerti, yang mengerti betul perasaan seorang perempuan. Jadi akulah yang sebetulnya bisa dikatakan paling mengasihi ibu kita. Anak yang ketiga mengatakan kepada ibunya, "Ibu, aku mengasihimu. Bila ada bahaya, pasti aku akan melindungimu." Itu dia katakan untuk mengatakan pada ibunya, betapa besar kasihnya pada ibunya. Anak yang keempat kemudian mengatakan, "Aku sangat mengasihi ibu." Yang berkata pada ibunya demikian, "Aku sangat mengasihi ibu, tetapi aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan." Sudah ia berkata demikian, dia kemudian memeluk ibunya dengan hangat. Mendengar apa yang dikatakan oleh keempat anaknya, hati si ibu itu pun kemudian merasa senang dan bangga. Ia berkata, "Aku sangat senang dan bangga mendengar apa yang kalian katakan. Aku sangat senang dan bangga bahwa kalian sungguh-sungguh mengasihiku." Dan dia kemudian memeluk mereka dengan hangat. Tiba-tiba Bapak Ibu, dalam keakraban mereka, keangatan mereka, ada telepon. Telepon itu berdering, diangkat, dan telepon itu memberitahukan, isinya pembicara dalam telepon itu memberitahukan bahwa ada tetangga lain di lain desa yang membutuhkan sebuah keluarga yang prasejahtera, hidup di bawah garis kesejahteraan, yang membutuhkan bantuan. Dan orang yang ada di telepon itu menanyakan pada sang ibu apakah dia bisa membantu keluarga yang membutuhkan pertolongan itu dengan mengirimkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang-barang kebutuhan pokok. Sang ibu kemudian bertanya kepada empat anak itu, "Siapa di antara kalian yang dapat membantuku?" Sambil ia kemudian mempersiapkan makanan dan kebutuhan pokok bagi keluarga yang akan dikirimkan tersebut. Si anak sulung, ia kemudian melihat keluar jendela. Ia tahu melalui berita bahwa pada hari itu badai akan datang. Dan dia berpikir, kalau badai akan datang, hari sudah penuh, kenapa harus sekarang? Kan bisa besok kirimnya. Jadi dia berpikir untuk kemudian mengirimkannya besok saja. Ketika ia kemudian melihat badai yang akan datang, ia juga ingat bahwa ia harus mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugas-tugasnya. Tidak mungkin hari ini ia lakukan. Jadi paling mungkin itu adalah besok ia bisa membantu ibunya. Anak yang kedua berpikir, "Aku kan anak perempuan, pasti anak-anak yang laki-laki yang dia akan disuruh oleh ibu." Ia berpikir demikian, karena ia anak perempuan, maka sang ibu tidak mungkin untuk menyuruhnya pergi. Anak ketiga, ia kemudian pergi melihat keluar rumah. Dia melihat langit mulai gelap, pertanda badai akan datang seperti yang diberitakan di TV. Dan dia kemudian merasa malas untuk pergi. Dia merasa malas untuk kemudian membantu ibunya. Setelah si ibu selesai mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim, dia kemudian melihat ketiga anaknya yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ternyata hanya si bungsu yang sedang bersiap-siap untuk pergi. Si ibu kemudian menyerahkan barang-barang yang akan dikirim itu kepada si anak bungsu. Dengan lembut dia berkata, "Nah, diluarkan angin kencang dan hujan semakin deras. Udara dingin dan langit menjadi gelap. Apakah kamu tidak takut pergi untuk mengirimkan barang-barang ini?" Si bungsu kemudian berkata, "Ibu, aku tidak takut. Aku melakukan semua ini karena aku sangat mengasihimu." Kira-kira Bapak Ibu, mana di antara keempat anak ini yang sungguh-sungguh mengasihi? Si bungsu. Yang mengasihi tidak hanya dengan perkataan, yang mengasihi dengan tindakan. Kiranya demikian pula yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berkomitmen untuk saling mengasihi, mari kita wujudkan itu dalam tindakan. Sama seperti Tuhan telah mewujudkan cinta kasih melalui tindakan yang dilakukan. Kiranya terpujilah Tuhan dari saat ini sampai selamanya. Amin.